Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue mau ngebahas lagi tentang psikotes warteg. Gambar ujiannya kayak gini, terdiri dari 8 kotak yang berisi gambar-gambar belum jadi kayak gini. Kita diminta untuk pertama menyempurnakan gambar yang belum selesai dibuat tersebut, atau membuat gambar dari gambar-gambar yang belum jadi ini. Kemudian ada 5 instruksi lainnya kayak gini. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama dulu, menyempurnakan gambar atau membuat gambar dari gambar-gambar yang belum jadi ini. Oke. Gambar-gambar yang belum jadi ini sebenarnya berfungsi sebagai stimulus. Dan setiap stimulus ini memiliki fisiognominya masing-masing. Fisiognomi itu gampangnya adalah ilmu atau seni untuk membaca karakter orang dari apa yang ditampilkan melalui bentuk dan struktur wajahnya, dari raut wajahnya. Jadi dari raut wajahnya itu kita bisa tahu karakter orang itu kayak gimana. Fisiognomi di sini juga sama. Setiap stimulus ini mereka menampilkan ekspresi dari kualitas-kualitas yang terkandung di dalam bentuk dan strukturnya. Inilah yang menjadi penilaian utama di tes warteg. Bagaimana kepekaan kita untuk merasakan, mempersepsi, dan mengadopsi hal-hal yang ditampilkan oleh stimulus-stimulus ini ke dalam gambar yang mau kita bikin. Jangan sampai kita membuat gambar yang nggak mirip sama sekali dengan stimulusnya. Misalkan, di kotak 4, di sini ada gambar kotak hitam, posisinya agak ke pinggir bukan di tengah, ya kan? Sekarang kita lihat satu persatu dulu. Kita lihat dari posisi gambar dulu pertama. Posisi kotak hitam di dalam kotak. Posisinya agak ke pinggir bukan di tengah. Artinya, kotak hitam ini harusnya tidak menjadi pusat dari gambar kita. Karena posisinya tidak di tengah. Kotak hitam ini harusnya hanya menjadi bagian-bagian dari gambar yang kita bikin. Beda dengan kotak 1. Di kotak 1 ini, titik ini ada di tengah-tengah kotak. Jadi harusnya titik ini menjadi bagian penting dari gambar yang kita buat, menjadi bagian sentral. Mau bikin gambar apa aja, mau bikin gambar bunga, titik ini menjadi titik tengahnya. Mau bikin gambar mata angin, titik ini menjadi titik tengahnya, titik pusatnya. Gambar apapun, pokoknya titik ini harusnya menjadi titik sentral dari gambar yang mau kita buat. Jangan sampai kita membuat titik ini hanya menjadi bagian pelengkap dari gambar yang kita buat. Misalkan, kita mau bikin beberapa gambar bunga, bunga 1, bunga 2, bunga 3, dan seterusnya. Atau bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan seterusnya. Atau mau bikin gambar batu domino, misalkan. Ini angkanya, 1, 2, 3, misalkan kayak gitu. Kalau udah kayak gini, berarti titik ini tidak lagi menjadi pusat dari gambar. Ya kan? Titik ini hanya menjadi bagian pelengkap, hanya menjadi bagian-bagian dari gambar-gambar yang kita buat. Karena ada titik-titik lain. Titik ini 1, ini juga sama, udah ada titik yang lain. Padahal harusnya titik ini tetap menjadi pusat dari gambar kita. Harapannya teman-teman membuat gambar di kotak 1 ini gambar tunggal aja. Kalau membuat gambar bunga, 1 bunga aja. Atau gambar yang lain 1 aja, gitu. Kalaupun membuat gambar beberapa gambar, misalkan ini kotaknya tadi, ini titiknya, kita membuat gambar papan panah. Terus ada anak panah yang nancep. Berarti udah ada 2 gambar kan, papan panah sama anak panah. Tapi tetap aja titik tengahnya di sini, titik pusatnya ada di sini. Kalau gambar kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kalau dilihat dari posisi gambar kotak hitam ini tadi, harusnya tidak menjadi pusat dari gambar yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari bentuk gambarnya. Bentuknya kotak hitam, ya kan? Kotak itu terbuat dari garis-garis lurus, ya kan? Nah, garis-garis lurus itu mengsugestikan sesuatu yang nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Karena ya, garis lurus itu kaku, nggak fleksibel, nggak hidup. Garis-garis yang hidup itu garis-garis yang bisa, yang ada lengkungannya, yang bergelombang kayak gini, itu garis yang hidup. Kalau garis-garis lurus itu garis mati. Jadi kalau kita lihat dari garisnya di kotak 4 ini, harusnya kita menggambar objek mati. Pokoknya di semua kotak yang gambarnya terbuat dari garis-garis lurus, itu harusnya kita menggambar objek mati di sana. Termasuk di kotak 3, kotak 5, dan kotak 6, kotak 4 juga. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, ini kotak hitam, hitamnya itu penuh, nggak ada bolong-bolongnya kan. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang penuh, padu, padat, berat, kelihatan kayak gitu kan. Nah, satu lagi, kotak hitam ini punya karakter pasif, nggak bergerak. Kenapa pasif? Karena dia benar-benar sendiri, nggak ada hubungannya dengan gambar yang lain. Kalau di kotak 3, 5, dan 6 sama-sama gambar objek T, tapi ada temannya, garis-garis ini ada temannya. Di kotak 3 ini kan kita akan mencari hubungan antar garis ini. Kotak 5 juga, kotak 6 juga. Kotak 4 ini dia benar-benar sendiri, jadi dia pasif, gitu. Pasif, nggak bergerak, terus berat juga. Jadi di kotak keempat ini harapannya kita bisa mengadopsi karakter-karakter ini ke dalam gambar yang akan kita buat. Gambar-gambar yang sebenarnya memiliki karakter-karakter ini tuh kayak gambar-gambar konstruksi, kayak gambar-gambar gedung, gambar rumah, gambar-gambar bangunan lah kayak gitu, yang berat, yang padat, yang pasif, semati, gitu. Oke, itu fisiognomi.
Fisiognomi ini juga akan menjadi dasar penting bagi HR nanti untuk melihat kepribadian kita itu kayak gimana. Pertama akan dilihat dari kemiripan gambar dengan stimulus. Ada nggak karakter-karakter ini diadopsi ke dalam gambar yang dibuat? Kalau nggak ada, ya berarti kita nggak peka sama stimulus. Apa gunanya stimulus? Kalau kayak gitu ya kan. Stimulus ini adalah standar objektif bagi semua peserta. Jadi peserta itu dibatasin buat gambar, itu standarnya. Nggak gambar seenaknya, nggak gambar bebas, menggambar abstrak, menggambar apa, nggak bisa seenaknya gitu. Ada standarnya, itu standar objektif. Jadi akan lihat pertama kemiripan antara gambar dengan stimulus. Kemudian fisiognomi ini juga akan dipakai untuk melihat gambar kita, apa yang kita tampilkan, apa yang kita sampaikan ke HR dengan menggambar gambar itu. Kenapa kita memilih gambar itu? Dari gambar itu kan juga menampilkan ekspresi, menampilkan karakter-karakter. Itu yang akan dilihat kepribadian kita kayak gimana. Dua ini nanti akan digabungkan antara gambar-gambar, antara karakter-karakter yang kita adopsi dengan ke gambar kita dari kemiripan gambar, kemudian gambar-gambar yang kita pilih, gambar-gambar yang kita buat, gambar-gambar yang dihasilkan. Itu fisiognomi yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Ini juga penting karena itu di tes ini tuh pasti ada keterangan jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda kecenderungannya. Laki-laki, perempuan itu lebih emosional, lebih detail, lebih hangat, lebih hidup dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih logik, lebih ke logiknya. Jadi bagi teman-teman yang laki-laki, jangan menggambar sesuatu yang identik dengan perempuan. Jangan menggambar bunga, jangan menggambar makeup, jangan menggambar pokoknya barang-barang yang identik dengan perempuan. Atau juga jangan menggambar sesuatu yang terlalu banyak gayanya, terlalu banyak ornamen, terlalu banyak hiasan. Karena kalau laki-laki menggambar kayak gitu akan dilihat lebay. Kalau perempuan menggambar kayak gitu nggak apa-apa. Artinya gambarnya lebih hidup, lebih hangat, ya kan? Gitu. Sebaliknya bagi teman-teman yang perempuan, membuat gambar apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang paling penting bagi teman-teman yang perempuan harus membuat gambar yang lebih berasa ada emosinya, harus lebih detail dibanding laki-laki. Misalkan di kotak 8 ini kita mau buat gambar jamur. Terus di sini kita tulis aja jamur di keterangan, gambar jamur. Bagi teman-teman yang laki-laki, kalau gambar kayak gini masih bisa dimaklumin. Kalau yang perempuan kayak gini nggak bisa dimaklumin. Kalau perempuan membuat gambar kayak gini berarti dia nggak peka. Perempuan itu harus lebih detail, lebih hangat. Gitu, lebih ada emosi di sana. Misalkan di sini tuh masukin kayak ada misalkan kayak bintik-bintik, misalkan. Terus ada teksturnya, misalkan ada tekstur garis-garis atau namain rumput di sini. Pokoknya gambarnya itu lebih hidup. Nggak gambar yang apa adanya gitu. Kalau apa adanya itu kelihatan kayak dingin, cool gitu kan. Kalau perempuan jangan sampai membuat gambar-gambar yang kayak gitu. Usahakan buat gambar itu lebih hidup. Termasuk juga untuk gambar-gambar objek mati. Kayak di sini tadi, kalau teman-teman mau gambar gedung misalkan, tetap aja gedungnya itu lebih detail. Jangan menggambar apa adanya aja kayak gini. Misalkan ini kotak-kotak aja. Jadi lebih detail kalau yang perempuan. Entah itu dibuat bangunannya 3D atau gimana, pokoknya lebih detail. Itu jenis kelamin. Kemudian yang dua ini untuk melihat kepribadian orang secara umum. Kemudian yang lagi minat atau ketertarikan. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi di antara 8 kotak ini harus ada salah satunya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jangan sampai kita ngikutin tes ini untuk melamar kerja, tapi gambar kita didominasi oleh barang-barang yang ada di dapur. Kalau satu gambar, misalkan satu gambar sendal, satu gambar cangkir, nggak apa-apa. Jangan sampai 2, misalkan gitu. Jangan didominasi oleh hal-hal yang nggak berkaitan dengan pekerjaan. Gambar-gambar yang berhubungan dengan pekerjaan pun juga nggak boleh terlalu banyak. Maksimal paling banyak cuma ada 2 di 2 kotak aja. Nggak boleh terlalu banyak. Karena kita juga mesti seimbang, kita mesti tertarik dengan hal lain yang ada di lingkungan kita. Nggak melulu soal pekerjaan gitu. Jadi harus ada gambar-gambar di antara 8 kotak ini 1 atau 2 gambar yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu akan memperlihatkan ketertarikan kita ke pekerjaan itu. Itu masuk ke fisiognomi juga tadi. Dari gambar-gambar yang kita buat itu akan kelihatan apa yang kita sampaikan dari gambar-gambar itu. Karakter apa yang dilihat, karakter apa yang disampaikan di sana, kayak gitu. Kemudian setelah ini nggak akan ngejelasin interpretasi dari satu persatu stimulus, masing-masing stimulus ini. Di sini tadi gue bikin gambar kayak gini. Oke, sekarang kita bahas secara umum dulu. Secara umum tadi udah gue singgung juga ya. Pokoknya di gambar-gambar 3, 4, 5, 6 karena sama-sama terbuat dari garis-garis lurus, kita gambar objek mati. Digambar di kotak 3, 4, 5, dan 6 ini secara umum. Kemudian objek hidup digambar 1, 2, 7, dan 8 karena terbuat dari garis-garis yang hidup,
yang melengkungnya nggak terlalu kaku gitu. 1, 2, 7, dan 8. Nah, di antara gambar-gambar yang sama-sama mati ini, antara 3 dan 4 itu juga berbeda. Ada hal-hal uniknya gitu. Itu hal khususnya. Sekarang kita bahas dulu satu persatu. Di kotak 1 ini udah banyak kita singgung tadi. Yang jelas di kotak 1 ini pertama gambarnya itu harus objek hidup. Objek hidup itu bukan hanya makhluk hidup ya, tapi juga objek yang bergerak, yang bergetar, yang bergoyang, termasuk juga objek mati tapi yang banyak hiasannya, yang banyak ornamen, yang membuat gambar itu lebih hidup gitu. Itu juga termasuk objek hidup, yang banyak gaya. Itu objek hidup. Kemudian gambar titik ini menjadi titik pusat, menjadi bagian penting dari gambar. Yang jelas gambar di kotak 1 ini lebih berhubungan dengan proses adaptasi. Bagaimana kita membuat gambar, mengembangkan gambar dari titik ini. Dari titik ini di dalam kotak. Jadi harapannya teman-teman, buatlah gambar itu yang seimbang. Jangan terlalu berat ke atas, jangan terlalu berat ke samping kanan, jangan terlalu berat ke samping kiri, jangan terlalu berat ke bawah. Yang seimbang aja, karena lingkaran itu kan bentuknya kayak gini. Seimbang kan? Kiri, kanan, ke atas, bawah seimbang gitu, sama berat. Gitu. Itu yang pertama di kotak 1. Kotak kedua, ini juga masih objek hidup. Kemudian karena garisnya bergelombang, berarti di kotak ini kita menggambar sesuatu yang lebih hidup lagi dibanding kotak 1. Kalau kotak 1 ini kan cuma melengkung aja kayak gini kan. Kalau ini bergelombang. Jadi kotak 2 ini harusnya kita membuat gambar yang lebih hidup lagi. Harapannya teman-teman membuat gambar makhluk hidup. Tapi gambar objek yang bukan makhluk hidup juga nggak apa-apa. Yang jelas di kotak kedua ini lebih berhubungan dengan kebebasan. Kalau kita lihat dari garisnya itu, ini lebih berhubungan dengan kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan emosional yang kayak gitu-gitu. Lebih bebas aja. Lebih kalau untuk yang perempuan, teman-teman perempuan menggambar awan misalkan, ini juga bagus. Menggambar langit, menggambar laut, itu juga bagus di kotak kedua ini. Yang jelas gini ya, di antara 4 kotak objek hidup ini harus ada salah satu gambar makhluk hidup di mana aja. Tapi harapannya ada di kotak 2 ini, atau di kotak, ya pokoknya di kotak 2 itu harapannya. Boleh di kotak mana aja. Di gambar yang gue bikin, di sini gue menggambar style, gaya rambut belah pinggir gitu ya, bebas kan, bebas berekspresi gitu. Di sini gue menjelaskan tentang menyampaikan sesuatu tentang style. Kalau tentang menyampaikan kayak awan, itu berarti menyampaikan kalau kita itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya alami kayak gitu. Sementara di kotak 1 di sini gue menggambar kincir angin kertas. Ini tanda angin, tanda kalau kincir angin ini berputar, tanda kincir angin ini hidup gitu. Ini berarti kan seimbang kan, kiri kanan atas bawah kayak gitu, nggak apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian bersambung guys, part 2 video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke, silahkan di-share videonya dan subscribe channel ini. Terima kasih.